Salam sehat teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang potensial listrik. Di sini kita akan belajar dulu mengenai atau memahami mengenai capaian pembelajaran pada pelajaran ini. Pertama, mahasiswa harus mampu memahami konsep integral garis untuk menghitung potensial listrik. Kemudian, mahasiswa harus mampu menghitung potensial listrik pada muatan titik. Setelah itu, mahasiswa harus mampu menghitung potensial listrik pada bola konduktor, baik bola konduktor itu pejal maupun kulit bola. Kemudian, mahasiswa mampu menghitung potensial listrik pada dua bola konsentris. Dan terakhir, mahasiswa mampu menghitung potensial listrik pada dua silinder konsentris. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang integral garis kuat medan listrik. Di sini ada gambar, yaitu ada sebuah muatan positif yang bergerak dari titik A menuju titik B dengan lintasan sebagai berikut. Lintasan ini kita namakan S ya, yaitu lintasan yang ditempuh oleh muatan positif Q0 tersebut. Kemudian untuk elemen lintasan dari elemen lintasan yang sangat kecil dinamakan ds. Kemudian partikel ini ternyata berada di dalam pengaruh medan listrik seperti ini dan seterusnya. Pada titik ini medan listriknya adalah sebesar E. Kemudian kita bisa menghitung integral garis kuat medan listrik dari titik A sampai titik B dengan cara PAB sama dengan min VA. PAB min VA sama dengan min integral A sampai B E dot ds, di mana E dot ds adalah E dikali besarnya vektor ds dikali karena dot maka dikali cos theta. Dan sekali lagi ds ini adalah vektor elemen panjang lintasan dengan sudut theta adalah arah ds dengan arah E, sehingga theta adalah yang ini. Kemudian untuk menghitung potensial listrik atau sebaliknya kita bisa menghitung medan listrik, kita bisa memakai hubungan antara potensial listrik dan kuat medan listrik pada arah radial, yaitu sebagai berikut. E sama dengan min dv dr, atau kuat medan listrik adalah turunan pertama dari potensial terhadap R, dengan arah radial adalah arah yang mendekati atau menjauhi muatan sumber. Misalkan jauh di sana ini ada muatan sumber, misalkan ada muatan sumber positif atau muatan sumber negatif yang jauh ada di sini, sehingga medan listriknya arahnya dari positif ke negatif. Nah, kalau muatan ini bergerak menjauhi muatan positif, maka atau mendekati muatan positif, maka inilah yang dinamakan arah radial. Menjauhi atau mendekati muatan positif, inilah yang dikatakan arah radial. Kemudian kita belajar potensial listrik muatan titik. Kasus yang pertama adalah sebuah muatan sumber sebesar Q. Kemudian kita bisa mencari medan listrik di titik P, yaitu karena muatannya positif maka arahnya EP, dengan jarak antara muatan sumber dengan P adalah R. Kita tahu bersama bahwa EP dapat dihitung dengan hukum Gauss sehingga menghasilkan K Q per R kuadrat. Sekali lagi kita akan menghitungnya. Kita tahu bahwa di sini ada titik P dengan jarak R. Kemudian kita bisa menggambarkan permukaan Gauss ini, yaitu letak titik-titik yang memiliki medan listrik yang sama. Jaraknya R, di sini juga R, di sini juga R, di sini juga R.
nilainya medan listriknya sama, yaitu sebesar EP. Kemudian kita tahu bahwa di dalam permukaan gaus ini terdapat muatan yang dilingkupi atau diselubungi, yaitu sebesar yang di dalam, yaitu sebesar Q itu sendiri. Kemudian kita bisa menghitung medan listrik dengan menggunakan persamaan Gauss, integral vektor E dot dA sama dengan Q input atau Q enclosed per epsilon 0. Kita tahu bahwa di sini permukaan gaus ini bentuknya adalah bola, dan ketika ada di sini ini muatan positif, sehingga arah medan listriknya adalah ke kanan. Kemudian medan listrik ini juga menembus tegak lurus bidang normalnya, yaitu dA, vektor dA di sini, sehingga sudutnya adalah antara vektor E dan vektor dA itu arahnya adalah searah atau sudutnya adalah 0 derajat. Kita bisa menghitungnya dengan cara integral E dot dA berarti E dikali dA dikali cos kedua sudut E dan dA adalah 0, sama dengan Q input atau Q enclosed-nya adalah sebesar Q per epsilon 0 dengan 0,8 rata, kemudian cos 0 itu 0,1, sehingga integral E dot dA kita bisa tulis, kemudian E bisa keluar karena tidak fungsi A ya, tidak fungsi area, sama dengan Q per epsilon 0. Integral E dot dA ini adalah semua permukaan yang melingkup, semua permukaan Gauss yang berjarak R ya, R semua ini di sini, dan memiliki medan listrik yang sama, yaitu EP. Nah, anggap saja ini adalah elemen dA. Kalau elemen dA ini menutupi semua permukaan Gauss, maka permukaan Gauss ini dA ini akan menutupi semuanya sehingga menjadi suatu bola yang dinamakan permukaan ini bisa dikatakan sebagai bola Gauss dengan jari-jari R, sehingga kita bisa menghitung permukaan bola Gauss adalah 4 pi R kuadrat. Q ini adalah Q per epsilon 0, sehingga kita hasilkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0, sementara ini adalah Q per R kuadrat, dengan 1/4 pi epsilon 0 adalah K, sehingga kita peroleh K Q per R kuadrat ya. Jadi kita peroleh medan listrik di titik P yang arahnya ke kanan adalah K Q per R kuadrat. Selanjutnya kita bisa menghitung potensial listrik di titik P ini dengan cara kita menggunakan persamaan yang sudah kita dapat tadi, yaitu titik P ini kita bisa menghitung tegangannya dengan menggunakan persamaan E sama dengan min dV dr. Kita tulis dulu, ini kita akan mencari nilai V setelah sebelumnya kita sudah dapat E. Jadi arahnya adalah kita mencari medan itu dulu, kemudian kita mencari tegangan. Selanjutnya kita bisa mengintegralkan tegangan ini, E dan ruas kiri dan ruas kanan ini ya, medan listrik dan turunan tegangan ini, yaitu dengan cara integral dari 0 sampai, atau kita boleh dulu ya, belum integralkan kita tulis dulu aja ya, kita tulis dulu seperti ini supaya lebih jelas. Kita tulis sebagai dV ini adalah min E dr. Jadi kemudian kita bisa integralkan potensialnya dari 0 sampai P. P itu adalah P di titik sini ya. Kemudian P nya kita integralkan dari R nya adalah dari
tak hingga. Kenapa diambil R-nya tak hingga? Karena kita anggap bahwa pada jarak yang jauh tak terhingga memiliki potensial 0. Di jauh tak terhingga potensinya 0. Kemudian pada saat potensialnya V, yaitu sebenarnya adalah VP, maka jaraknya adalah R. Saya ulang lagi, kita ambil potensial yang nilainya 0, yaitu di jarak tak berhingga. Kemudian potensial TB jaraknya adalah R yang diukur dari muatan sumber medan listrik. Kemudian kita bisa pelore ini V, yaitu yang nilainya adalah dari 0 sampai VP. Kemudian yang ini integral dari tak hingga sampai R dengan E adalah K Pi per R kuadrat dr. Kemudian kita peroleh hasilnya ini ruas kiri adalah VP min V0. Sementara sebelah kanan kita bisa tulis min K Pi integral dari tak hingga sampai R dari R pangkat min 2 dr. Kita peroleh di sini hasilnya adalah ini VP ya. Ini adalah VP. Kemudian kaki kita peroleh integralnya adalah R pangkat min 2 diintegralkan berarti R pangkat min 1 dibagi dengan pangkat min 1. Pangkat min 2 nya sudah diturunkan ya, jadi pangkat min 1 dibagi dengan pangkat min 1 atau dikali dengan super min 1 dengan R dari tak hingga sampai R. Kemudian kita peroleh kaki minnya sudah dipindah ke kiri, kaki. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah super R dikurangi super min tak hingga. Nah, kita tahu bahwa super min tak hingga adalah nilainya adalah 0 ya. Jangan lupa ini tadi ada negatif ya, ini kurang ya. Dari negatif dari negatif ini adalah positif. Kemudian super tak hingga ini 1 dibagi sahabatnya adalah 0, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah K Pi per R.